Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan meneruskan cerita tentang Babat Alas Cirebon, tentang perjalanan Kanjeng Maulana Insan Kamil yang bertolak ke Luragung. Pada suatu hari Ki Kuwu berkata, "Putra Insan Kamil, lekas bertolaklah ke Luragung menyiarkan agama Islam dan melebarkan wilayah di tanah Luragung. Rajanya masih belum Islam serakyatnya, karena dekat seyogia dipercepat keislamannya. Kanjeng Sunan Jate mematuhi perintah Kanjeng Rama. Terus bertolak dan datang sudah di keraton Luragung. Sang Raja Luragung dan Kanjeng Sunan Jati sudah duduk sejajar. Berkata Kanjeng Sunan Jati, 'Hai Sang Raja, sebaiknya sekarang anutilah agama Islam, Anda dan seluruh rakyatnya.' Sang Raja terkena ilmu pangabaran atau ilmu penurutan, hatinya lebih kasih. Segera ia memeluk agama Islam dan seluruh para putra santana, bupati, pula para gegedeng pada anut agama Islam. Seluruh rakyat kota pada masuk agama Islam, dan tetangga negara para gegedengnya pada menghadap. Diceritakan Putri Cina dan Kipatir, kapalnya sudah datang di pantai Cirebon pada tahun 1481 Masehi. Orang Cina menanyakan bahwa Insan Kamil ada di mana. Orang Cirebon menjawab bahwasannya Kanjeng Maulana Insan Kamil sedang berada di Luragung. Sang putri beserta rombongannya segera bertolak ke Luragung. Barang-barang sudah di darat diterima oleh Patih Keling. Sang putri meneruskan perjalanannya. Datang sudah di Luragung. Kanjeng Sunan Jati sedang duduk dengan Ki Gedeng Kemuning. Tidak antara lama datanglah Putri Cina, lalu sujud menghaturkan bakti, memasahkan jiwa dan raga kepada Kanjeng Sunan Jati. Begitu pula Patih Cina segera berkata menyampaikan perkataan Sang Prabu Cina dan menyerahkan putri dan kapal 3 beserta isinya. Semoga diterima. Kanjeng Sunan Jati sudah menerimanya. Sang putri, setelah datang pada waktunya tidak lama kemudian, melahirkan Bokor Kuningan. Kanjeng Sunan Jati berkata, tidak ada adatnya orang melahirkan bokor, kalau seorang manusia tentu melahirkan seorang bayi. Saksana, sekonyong-konyong bokor lenyap, jadi bayi elok rupanya. Semuanya menjurit, bayi tersebut diberi nama Pangeran Kuningan. Kanjeng Sunan Jati berkata, "Hai Gedeng Kemuning, ini, bayi akuilah sebagai anak Anda. Peliharalah dengan baik, semua jajahanku sudah ada. Sekarang serahkanlah kepada Pangeran Kuningan, yang jadi wakilnya adalah Gedeng Kemuning." Ki Gedeng mengucap sandika. Kanjeng Sunan Jati segera memerintahkan, supaya bayi segera dibawa. Segera bayi dibawa pulang oleh Ki Gedeng Kemuning. Kebetulan ia mempunyai anak pula, yang masih menyusu. Karenanya Pangeran Kuningan disusukan bersama anaknya itu, dan Raja Putra Pangeran Kuningan dipelihara sebaik-baiknya. Adapun dukuh Ki Gedeng Kemuning, sejak itu disebut Kuningan. Oleh karena Pangeran Kuningan menetap di sana, diceritakan Kanjeng Sunan Jati sudah pulang ke pesanggerahan Gunung Sembung. Sang Putri Cina dan rombongan sudah diislamkan semua. Adapun Putri Cina, setelah masuk Islam dinikahi disebut Nyimas Rara Sumanding. Tidak lama kemudian sang putri wafat. Kanjeng Sunan Jati karenanya merindukan sekali atas wafatnya Putri Cina, lalu tafakur di Gunung Jati. Tidak antara hari kemudian, Nyimas Rara Kerta seorang putri Ki Gedeng Jatimerta, tatkala sedang berjalan di perkebunan, Kanjeng Sunan Jati melihat betisnya tersingkap, lalu merasa sir. Dan kelak di kemudian hari menjadikan tumbuh-bumbungnya bambu di tempat itu. Kanjeng Sunan Jati bertolak ke pedesaan, dan pada waktu asyar mampir di rumah Ki Gedeng Babadan mau mandi dan wudhu. Bajunya disangkutkan pada dahan bunga cempaka yang sudah mati meranggas daunnya. Kanjeng Sunan Jati sebagdanya mengambil air wudhu, lalu bajunya dikenakan kembali. Lalu pohon bunga cempaka hidup kembali seperti sedia kala, segar dan gemuk. Tidak lama kemudian, Nyi Retna Babadan keluar dari rumahnya melihat pepohonan bunganya sudah waluya, segar kembali seperti sedia kala. Karenanya ia bergembira sekali. Nyimas Retna Babadan segera berkata, "Siapakah orangnya yang telah bisa menghidup segarkan kembali pepohonan bungaku ini dengan sekedap mata? Apabila lelaki, aku terima sebagai suami. Apabila perempuan, aku terima sebagai saudara." Tidak lama kemudian Kanjeng Sunan Jati keluar setelah sholat asyar. Lalu Kanjeng Sunan Jati berkata, "Itu pepohonan bunga Anda hidup segar kembali atas kehendak Allah, lantaran oleh bajuku. Mudah-mudahan hidup segarnya, pepohonan bunga itu adalah menjadi segarnya hatiku lantaran Anda." Kemudian, Nyimas Retna Babadan segera sujud memasrahkan jiwa raga, oleh karena tunduk kepada janjinya sendiri. Kanjeng Sunan Jati segera menerimanya. Ki Gedeng dipanggil menghadap segera, lalu Nyimas Retna Babadan dinikahinya.
Tidak antara hari lamanya Nyi Mas Retna Babadang dibawa pulang ke Gunung Sembung. Burak Pajajaran, pada suatu hari, Ki Kuwu Sri Mangana menghadap kepada Kanjeng Sunan Jatin. Kanjeng Sunan Jati berkata, "Rama Uwa selamat datang, dan apa yang dikehendaki?" Berkata Ki Kuwu Sri Mangana, "Sekarang Kanjeng Rama Prabu Siliwangi Sri Sang Ratu Dewata Wisesa sudah mengirim utusan 60 orang yang dikepalai oleh Tumenggung Jagabaya untuk meninjau bagaimana anak cucunya, yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang serta cucunya Sunan Jati Purba dan Ratu Mas Pakungwati. Namun sekarang para wadyabala Pajajaran yang 60 orang itu beserta Ki Tumenggung Jagabaya sudah memeluk agama Islam. Oleh karena itu Sang Rama Prabu Siliwangi sudah waktunya. Semoga putra mau datang di Pajajaran untuk mengislamkan Eyang dan kerabat-kerabat, oleh karena Eyang sekarang mungkin sudah menyukai agama Islam." Kanjeng Sunan Jati mematuhi kehendak Sang Rama Uwa. Segera Kanjeng Sunan Jati dan Ki Kuwu Cakrabuana bertolak ke Pajajaran, hendak mengislamkan, mengganti agama Sang Hyang dengan agama Islam. Diceritakan di Keraton Pajajaran, Sang Prabu Siliwangi dan semua istrinya dan para selir hendak datang meninjau sang putra Cakrabuana dan sang cucu Maulana Insan Kamil di Cirebon. Orang Pajajaran sudah siap-siap. Tidak lama kemudian datanglah Ki Buyut Talibarat di hadapan Sang Prabu. Sang Prabu Siliwangi berkata, "Eyang Talibarat selamat datang, datang tergesa-gesa sepertinya ada perkara yang penting." Berkata Ki Buyut Talibarat, "Apa yang dikehendaki dengan takluk kepada sang cucu?" "Hendak melakukan agama Islam, agama orang busuk berlobang, amoh ajur, rapuh rambut. Sejak dahulu hingga sekarang momonganku para leluhur yang menganut agama Dewa Mulia, yaitu sastra Jendra Hayuningrat yang dipustu dan diamalkan. Apakah Sang Prabu Silau melihat kepada putra dan cucu? Nanti ini keraton akan kutanami pusakali di lelaki, supaya keraton tidak terlihat, dan Sang Prabu harap nah yang sekarang juga, oleh karena sang putra dan sang cucu sebentar lagi datang." Sang Prabu mematuhi saran Ki Buyut Talibarat. Segera keraton ditanami pusakali di lelaki. Permaisuri Sang Ratu Subang Larang Ibunda Pangeran Cakrabuana sudah wafat, para selir di bawah yang lalu lenyap tanpa bekas. Keraton terlihat seperti hutan besar. Seluruh para famili, para putra sentana tidak dibawa, dan tertinggal di Keraton Pajajaran, dan itu terjadi pada tahun 1482 Masehi. Tidak antara lama kemudian datanglah Kanjeng Sunan Jati dan Ki Kuwu Cirebon, mengetahui bahwa Sang Rama Prabu Siliwangi sudah tidak ada dalam keraton. Akan tetapi Kanjeng Sunan Jati dan Ki Kuwu masih jelas melihat Keraton Pajajaran seperti semula, lalu masuk ke dalam keraton, menangkapi para penghuninya, yang sebagian sudah bubar. Raja Sengara dan para sentananya tertangkap, para eyang sudah diislamkan. Ada yang tertangkap di angkasa, ada yang tertangkap di dalam bumi. Adapun Arya Kebo Kemal sudah tertangkap, namun tidak mau memeluk agama Islam, dan berjanji nanti di akhir zaman, lalu disuruh kemit jaga di Cirebon. Ki Patih Argatala beserta bawahannya bersembunyi di pegunungan. Kanjeng Sunan Jati dapat melihat mereka, lalu Kanjeng Sunan Jati berkata, "Ki Patih Argatala sebawahannya seperti siluman tidak mau bercampur dengan manusia." Ki Patih Argatala lalu sujud tobat. Namun untuk masuk agama Islam mohon nanti di akhir zaman. Kanjeng Sunan Jati mengampuninya, akan tetapi disuruh berkumpul jaga di Cirebon. Kanjeng Sunan Jati Purba lalu mendekati Dipati Siput sebawahannya yang bersembunyi di hutan. Kanjeng Sunan Jati berkata, Dipati Siput sebawahannya berlaku seperti hewan, bersembunyi di hutannya. Saksama, sekonyong-konyong Dipati Siput berubah jadi macan putih dan bawahannya jadi macan loreng. Dipati Siput lalu sujud bertobat, mohon nanti di akhir zaman melaksanakan agama Islam. Kanjeng Sunan Jati berkata, barang siapa yang ikut kepada agama, tidak diperbolehkan campur dengan manusia sebagai hewan dan siluman, akan tetapi Dipati Siput dan bawahannya diterima pengabdiannya dan disuruh jaga di Cirebon. Lalu Kanjeng Sunan Jati memasuki Keraton Pajajaran lagi. Kemudian mendekati para pembesar dan para kerabat yang pada anut agama Islam. Kanjeng Sunan Jati memanggil Sang Rama Raja Sengara dan berkata, "Rama, seyogianya mengosongkan Keraton Pajajaran." Raja Sengara berkata, "Namun Rama dalam Cakrabuana sudah bermukim di Cirebon." Kanjeng Sunan Jati berkata, "Iya betul, Rama Uwa sudah bermukim di Cirebon. Akan tetapi Rama Raja Sengara jangan berdiam di keraton, oleh karena Eyang Prabu tidak mau Islam, semoga Sang Rama mau bermukim di lain tempat. Karena Keraton Pajajaran sudah pasti menjadi hutan. Hanya ini balai tempat duduk Sang Rama Prabu, saya mohon,
supaya dibawa ke Cirebon, termasuk alat-alat, pedang, keris, tumbak. Raja Sengara mematuhi permintaan sang putra. Diceritakan, masih ada seorang perempuan putra Prabu Siliwangi yang tertinggal bernama Dewi Bililayaran, mendapatkan jodoh dengan satria turunan Galuh Kuna, kemudian membangun keraton lagi di luar ibu kota Pakuan, disebut Sunan Kabuaran, negaranya meneruskan nama Pajajaran. Yang kelak di zaman Prabu Seda, negaranya dibubarkan oleh bala tentara Banten, Sultan Maulana Yusuf, dibantu oleh bala tentara Cirebon, Sultan Panembahan Ratu. Prabu Seda wafat tahun 1579 Masehi, seorang putra perempuan Sunan Kabuaran, yang bernama Dewi Mendapa, atau Dewi Tanduran Gagam, ialah yang menjadi lantaran kelak ada raja menjalan, atau menjajah di zaman akhir. Adapun keraton Pakuan Pajajaran, setelah ngahyangnya Prabu Siliwangi itu kosong dan menjadi hutan besar, tidak ada raja lagi. Famili Sunda bubar ke tujuannya masing-masing. 1. Sunan Pajengan bermukim di Kuningan. 2. Sunan Manyak bermukim di Trajit. 3. Pangeran Boros Ngora bermukim di Kawali. 4. Raden Tetel bermukim di Gunung Bandung. 5. Raden Lawen bermukim di Pasir Panjang. 6. Sang Hyang Pandahan bermukim di Ukur menjadi di Pati Ukur. 7. Sang Hyang Kartamana bermukim di Limbangan. 8. Sang Hyang Sogol bermukim di Maleber. 9. Sang Hyang Mayak bermukim di Cilutung. 10. Dalam Narasinga bermukim di Kajaksar. 11. Dalam Naya bermukim di Ender. 12. Sunan Ranjam bermukim di Cihaut. 13. Liman Sanjaya bermukim di Sundalarang. 14. Prabu Sedang Lumu bermukim di Selaherang. 15. Sang Hyang Jamsana bermukim di Batulayang. 16. Sang Hyang Tubur bermukim di Panembung. 17. Sri Puaci Putri bermukim di Kawali. 18. Taji Malela bermukim di Sumedang. Kahyangan yang menurun kepada menak-menak di Sumedang, di Ciasem, di Cianjur, di Bogor, di Kerawang. Itu semua adalah turunan Taji Malela. Bersambung, cerita selanjutnya adalah Wali Songo Jawa Dwepa, Bung Cikal dan Lokacaya.